Penembakan terjadi di Depsirin Nontaburi School, Provinsi Nontaburi, Thailand, Jumat, 7 Agustus 2026. Aksi yang dilakukan seorang siswa berusia 14 tahun tersebut menewaskan sejumlah orang dan menyebabkan puluhan lainnya terluka. Penembakan berlangsung di lingkungan sekolah yang berada di Bangkruai, kawasan di sebelah barat Laut Bangkok. Pelaku merupakan siswa sekolah tersebut. Polisi menyebut remaja itu kemudian mengakhiri aksinya dengan menembak dirinya sendiri. Ia sempat mendapatkan perawatan setelah ditemukan dalam kondisi kritis, tetapi akhirnya meninggal dunia. Berdasarkan laporan Reuters, pelaku sebelumnya menembak dua orang yang tinggal bersamanya, yakni kakek dan neneknya, di rumah keluarga pada Jumat pagi. Setelah itu, ia pergi ke sekolah menggunakan kendaraan antar jemput sekolah sambil membawa senjata api dan amunisi. Polisi mengatakan senjata yang digunakan pelaku diduga milik kakeknya. Kolonel Polisi Tatsakorn Kontong, Kepala Kepolisian Bang Buatong, mengatakan pemeriksaan awal menunjukkan senjata tersebut berada di kamar kakek pelaku. Polisi juga menemukan tanda bahwa senjata itu sebelumnya dicari dari kamar tersebut. Setelah meninggalkan rumah, pelaku menuju Depsirin Nontaburi School. Sekolah tersebut berjarak sekitar 18 km dari rumah pelaku. Perjalanan dari rumah menuju sekolah membutuhkan waktu sekitar 45 menit. Pelaku tiba di sekolah pada pagi hari dan mengikuti kegiatan belajar seperti siswa lainnya. Kelas pertama dimulai sekitar pukul 8.30 waktu setempat. Pelaku kemudian mengikuti kelas kedua yang dimulai sekitar pukul 9.20. Sekitar setengah jam setelah kelas kedua dimulai, pelaku mengeluarkan senjata dan mulai menembak. Polisi menerima laporan mengenai penembakan sekitar pukul 9.57 waktu setempat. Suasana sekolah kemudian berubah menjadi kepanikan. Sejumlah siswa berusaha keluar dari gedung. Sebagian bahkan berlari tanpa alas kaki. Siswa lainnya bersembunyi di bawah meja sambil menunggu situasi aman. Salah seorang siswa berusia 18 tahun mengatakan dirinya sempat mengira suara tembakan sebagai suara petasan sebelum seorang guru meminta siswa segera meninggalkan lokasi. Kesaksian tersebut dikutip Reuters berdasarkan rekaman dan informasi yang telah diverifikasi. Polisi kemudian mengungkap bahwa pelaku awalnya menembak sejumlah tenaga pendidik di lantai 6 gedung sekolah. Kepala Kepolisian Provinsi Nontaburi, Mayor Jenderal Polisi Dejrape Kong De, mengatakan pelaku diduga pertama kali menyerang guru di lantai 6. Salah satu korban merupakan guru bahasa Thailand. Setelah itu, pelaku bergerak melewati koridor dan menembaki orang-orang yang ditemuinya. Pelaku kemudian turun melalui tangga. Di tangga tersebut, ia berpapasan dengan wakil kepala sekolah dan sekretaris kepala sekolah yang sedang menuju lokasi untuk memeriksa keadaan. Keduanya kemudian ditembak dan meninggal dunia. Pelaku selanjutnya bergerak menuju gedung lain. Namun, ketika melihat polisi mulai tiba di lokasi, ia mengubah arah dan masuk ke sebuah bangunan berlantai 4. Di dalam bangunan tersebut, pelaku kemudian menembak dirinya sendiri. Polisi menemukan pelaku dalam kondisi kritis. Ia kemudian dibawa untuk mendapatkan perawatan medis, tetapi meninggal akibat luka yang dideritanya. Setelah identitas pelaku diketahui, perhatian publik mulai tertuju pada latar belakang remaja tersebut. Sejumlah keterangan mengenai kehidupan pelaku menunjukkan bahwa ia dikenal sebagai siswa yang cenderung pendiam dan menarik diri dari lingkungan sosial. Namun, polisi dan pemerintah Thailand masih menyelidiki secara menyeluruh motif penembakan. Reuters melaporkan pelaku dinilai memiliki kemampuan akademik yang cukup baik, tetapi dikenal lebih tertutup secara sosial. Ia juga diketahui memiliki ketertarikan terhadap senjata api dan permainan tembak-menembak. Keterangan mengenai kondisi tersebut belum dapat dijadikan kesimpulan mengenai penyebab aksi penembakan. Polisi masih menyelidiki apakah terdapat faktor lain yang mendorong pelaku melakukan pembunuhan terhadap anggota keluarganya sebelum kemudian menyerang sekolah. Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul mengatakan aksi tersebut diduga berkaitan dengan tekanan akademik dan dilakukan secara terencana. Namun, penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan motif sebenarnya. Informasi mengenai kehidupan pribadi pelaku juga perlu diperlakukan secara hati-hati. Sifat pendiam atau tertutup tidak dapat dijadikan indikator bahwa seseorang berpotensi melakukan kekerasan. Yang sedang ditelusuri aparat adalah rangkaian tindakan pelaku sebelum penembakan, termasuk bagaimana ia memperoleh senjata, bagaimana ia menyiapkan amunisi, dan apakah aksinya telah direncanakan sebelumnya. Selain korban meninggal dunia, penembakan juga menyebabkan puluhan orang terluka. Reuters melaporkan sebanyak 23 orang terluka dalam penembakan di sekolah. Sementara laporan lain menyebut jumlah korban luka lebih dari 30 orang, dengan sejumlah korban berada dalam kondisi kritis. Perbedaan angka tersebut terjadi karena informasi korban terus diperbarui setelah proses evakuasi dan perawatan berlangsung. Korban mengalami luka akibat tembakan di sejumlah bagian tubuh. Petugas medis langsung dikerahkan setelah laporan penembakan diterima. Polisi juga melakukan pengamanan di lingkungan sekolah untuk memastikan pelaku tidak lagi membahayakan siswa maupun guru. Sekolah kemudian ditutup sementara. Pihak berwenang juga menyiapkan dukungan psikologis bagi siswa dan tenaga pendidik yang mengalami trauma akibat kejadian tersebut. Bagi para siswa,
Penembakan terjadi ketika kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung. Situasi tersebut membuat banyak siswa tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi ketika suara tembakan mulai terdengar. Sebagian siswa berusaha keluar dari gedung, sebagian lainnya memilih bersembunyi di ruang kelas. Rekaman yang diverifikasi Reuters memperlihatkan siswa berusaha berlindung di bawah meja ketika suara tembakan terdengar dari bagian lain gedung. Perdana Menteri Anutin Charnvirakul mengatakan pemerintah akan mengupayakan penguatan aturan pengendalian senjata api. Pemerintah juga menghadapi tuntutan untuk memperbaiki sistem pengawasan terhadap senjata yang beredar di masyarakat. Selain persoalan senjata, pemerintah harus menghadapi pertanyaan mengenai kondisi psikologis anak dan remaja. Dalam kasus ini, informasi awal menyebut pelaku mengalami tekanan akademik. Namun, tekanan akademik tidak dapat langsung ditetapkan sebagai satu-satunya penyebab penembakan. Penyidik masih perlu memeriksa riwayat pelaku, aktivitasnya di dunia maya, hubungan dengan keluarga, lingkungan sekolah, serta bagaimana rencana penembakan tersebut terbentuk. Polisi juga perlu memastikan apakah pelaku pernah menyampaikan ancaman atau menunjukkan tanda-tanda yang dapat diketahui sebelum serangan. Informasi mengenai ketertarikan pelaku terhadap senjata dan permainan tembak-menembak menjadi bagian dari penyelidikan, tetapi tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan motif tanpa bukti lebih lanjut. Jumlah korban menjadi salah satu informasi yang berubah sepanjang proses penanganan. Laporan awal menyebut jumlah korban lebih sedikit, kemudian jumlah korban meningkat setelah aparat dan tenaga medis melakukan pendataan. Judul laporan yang menjadi sumber berita ini menyebut korban tewas telah mencapai 9 orang. Namun, laporan Reuters dan Associated Press yang lebih baru mencatat 7 korban tewas akibat aksi pelaku, sementara pelaku sendiri kemudian meninggal sehingga total kematian menjadi 8 orang jika pelaku ikut dihitung. Perbedaan angka ini menunjukkan bahwa data korban masih perlu mengikuti pembaruan resmi dari otoritas Thailand, yang sudah dipastikan, penembakan tersebut menewaskan anggota keluarga pelaku dan sejumlah tenaga pendidik di sekolah. Puluhan orang lainnya terluka. Pelaku juga meninggal setelah menembak dirinya sendiri. Setelah serangan, aktivitas sekolah dihentikan sementara. Siswa dan tenaga pendidik membutuhkan waktu untuk mendapatkan penanganan psikologi setelah menyaksikan kekerasan di lingkungan pendidikan. Pemerintah Thailand juga menyiapkan dukungan bagi korban dan keluarga. Sekolah dijadwalkan ditutup sementara selama beberapa hari setelah kejadian, sementara kegiatan bagi staf dilakukan dari jarak jauh. Penanganan tidak hanya berkaitan dengan korban luka secara fisik, trauma psikologis juga menjadi perhatian. Siswa yang berada di ruang kelas ketika penembakan terjadi harus menghadapi pengalaman yang berpotensi meninggalkan dampak panjang. Guru dan tenaga sekolah yang kehilangan rekan kerja juga membutuhkan pendampingan.